Pria di depan ini sangat keren. Memegang seekor ayam di tangannya. Apakah Anda pikir dia sedang melakukan akrobat? Bukan, dia sendiri bertarung dengan semua gangster. Dia terlahir dengan kekuatan besar. Dia kelihatan seperti sangat hebat. Dia masih sengsara beberapa hari yang lalu. Seharusnya dikatakan sengsara sejak kecil. Dia sering disakiti oleh ayahnya sejak dia lahir. Ayahnya memberi nama jelek padanya yaitu Bantu, yang berarti budak. Dia mendapat nilai 98 dalam ujian sekolah dasar. Malah dihina ayahnya. Saat dewasa perlu mencukur kumis. Tidak membeli pisau cukur padanya. Sepatunya pun sampai rusak. Juga tidak dibelikan. Mau kuliah. Juga tidak membeli baju untuknya. Bantu akhirnya berhasil masuk Mbak. Ayahnya malah mengajukan pembatalan beasiswanya. Bantu tidak punya pilihan selain menyerah. Dia ingin membeli sepeda dan pergi mencari pekerjaan. Tapi ayahnya hanya memberinya sepeda listrik rusak yang tidak bisa dia kendarai selama lebih dari 10 tahun. Inilah ayahnya, pelayan dari keluarga kaya. Bantu selalu ditindas ayahnya ini. Hidupnya sangat susah. Pas 20 tahun, tiba-tiba dia berubah. Pertama kali saat wawancara di perusahaan besar. Sudah mempesona petugas wawancara. Sangat gampang mencari kerja, melihat gadis cantik. Ternyata bos dia sendiri. Bantu yang pandai ini sangat cepat menjadikan bosnya sebagai pacar. Cari pacar pun gampang. Hari ini, dia keluar dengan bos untuk membahas bisnis. Lawannya sangat kuat dan merupakan karakter yang kejam. Dia mau membeli perusahaan bos dengan harga murah. Menghadapi ancaman berat, bos tidak berani menolak. Saat ini Bantu yang ditindas 20 tahun. Mulai beraksi. Lawannya memiliki pasukan pengawal khusus. Beberapa pukulan saja sudah kalah. Ketika lawannya melihat, Bantu menyuruhnya diam. Langsung tidak berani berkata-kata. Dan adegan ini semua dilihat oleh Ramachandra yang kaya. Dia adalah bos kaya dari ayah Bantu. Ramachandra kelihatan senang. Dia menyukai Bantu. Karena mirip dia waktu masa muda. Kemudian melihat kepribadian anaknya yang lemah. Menghadapi lawan yang kejam. Sama sekali tidak memiliki keberanian untuk mengatakan, tidak. Ramachandra sangat kecewa dengan putranya. Untuk mendapatkan Bantu, Ramachandra memberi mas kawin pada bos Bantu. Walaupun putranya tidak berguna, tetapi menikah saja, akan membuat Bantu menjadi kesal. Pada saat ini, syal adik Bantu direbut oleh sekelompok gangster. Bantu mencari gangster sendirian. Tidak ada tempat untuk melampiaskan. Kelompok gangster malang ini menjadi karung tinjunya. Bantu ditindas ayahnya selama 20 tahun. Sekarang bahkan pacarnya harus menikah dengan orang lain. Sehingga mencari gangster untuk pelampiasan, tetapi akhirnya dibawa ke kantor polisi. Bosnya datang menjaminnya. Tentunya bos masih cinta padanya. Mereka memutuskan untuk berdiskusi dengan Ramachandra. Sampai di kantor Ramachandra, melihat Ramachandra tergeletak di lantai dengan darah di dadanya. Bantu langsung membawanya ke rumah sakit. Yang menusuk Ramachandra adalah bos gangster. Bos gangster menyukai kantor Ramachandra. Ingin dengan harga rendah membeli setengah sahamnya. Ramachandra tidak setuju, sehingga ditusuk oleh bos gangster. Di rumah sakit, seorang pasien wanita mengenali Ramachandra. Juga mengenal pelayan Ramachandra. Dia memberitahu Bantu secara emosional. Pelayan itu bukan ayah Bantu. Ramachandra barulah ayah Bantu. Ternyata dia adalah suster di rumah sakit ini 20 tahun yang lalu. Malam hujan 20 tahun yang lalu. Dua wanita hamil melahirkan di sini. Dengan tangisan bayi. Dua bayi lahir bersamaan. Keduanya laki-laki. Malangnya, anak Ramachandra meninggal saat dilahirkan. Karena suster takut orang kaya menyalahkannya. Pelayan memberi ide. Menukar bayi. Menggunakan putranya. Bertukaran dengan putra Ramachandra yang kaya. Tidak ada yang bakal tahu. Tetapi setelah menukarnya, bayi yang meninggal ini malah hidup kembali. Suster ingin menukar balik, tetapi pelayan tidak setuju. Pada awalnya, dia dan Ramachandra memasuki perusahaan dan bekerja keras bersama. Ramachandra beruntung, menikahi istri yang cantik dan kaya menjadi bosnya. Tetapi dia masih tetap miskin sampai sekarang. Dia mau putranya hidup kaya. Selama perselisihan, kepala pelayan mendorong suster sehingga jatuh. Suster menjadi koma. Dua anak ini akhirnya hidup dalam kehidupan berbeda. Saat itu suster sadar kembali. Sepertinya memang takdir. Suster mati setelah dia mengatakan semuanya. Bantu terkejut. Ternyata yang sedang dirawat itu adalah ayah kandungnya. Akhirnya dia mengerti kenapa ayah palsu begitu terhadapnya. Kebencian 20 tahun langsung melonjak ke dalam hati. Pertama kali dia memukul ayah palsunya. Tapi dia melepaskan semua kebenciannya. Bicara terus terang dengan kepala pelayan. Dia berjanji untuk tidak mengatakan faktanya. Dia tidak membutuhkan status kekayaan apapun. Dia hanya perlu semua orang hidup baik.
Bantu diam-diam mengunjungi Ramachandra. Mengetahui bahwa hubungan dia dan istrinya tidak baik. Putranya datang menjenguk pun seperti orang asing. Adik ipar mencoba merampok hartanya. Keadaan Ramachandra kurang baik. Bantu berencana masuk ke rumah Ramachandra untuk mengubah segalanya. Putra yang hilang berubah menjadi penyelamat dan tinggal di rumah Ramachandra. Hal pertama yang dilakukan adalah membalas dendam ayahnya. Dengan kekuatannya, dia memukul bos gangster yang menusuk ayahnya. Bos gangster yang polisi pun tidak berani menangkap. Pertama kali menyerah. Sangat cepat kehidupan Bantu berubah. Kakek memperlakukannya dengan baik dan toleran. Ramachandra menyayanginya, menjadi sahabat dengan putranya. Bos wanitanya mendekatinya. Keponakan Ramachandra juga menyukai Bantu. Hanya istri Ramachandra yang tidak menyukai Bantu. Karena Bantu lebih pandai dari putranya. Dia tidak tahu Bantu adalah anak kandungnya. Tidak lama kemudian hubungan suami istri menjadi baik. Karena Bantu. Kemudian hubungan Bantu dan bosnya rusak. Di depan semua orang, pelayan menamparkan Bantu, mengatakan keburukan Bantu, bahkan atas nama Ramachandra, mengusir Bantu. Kehilangan Bantu. Tidak ada perlindungan bagi keluarga Ramachandra. Bos gangster menculik keponakan Ramachandra. Menyuruh Ramachandra menukar dengan setengah sahamnya. Ramachandra pun mengikutinya. Putranya membawa uang itu untuk menukar keponakan Ramachandra. Pelayan tidak setuju. Putra kandungnya dalam keadaan bahaya. Sehingga dia ingat akan Bantu. Pelayan berharap Bantu menolong putranya. Tetapi Bantu menolak. Tetap saja berbelas kasihan. Bantu pergi ke tempat bos gangster. Orang hebat selalu ada hewan peliharaan. Tetapi yang dibawa Bantu adalah seekor ayam betina. Akhirnya Bantu sendiri menghabisi semua gangster. Bos gangster takut. Tetapi sudah terlambat. Melukai ayahnya maka dia akan balas. Bantu berhasil menolong keponakan Ramachandra. Menyelesaikan semuanya. Dan dia pun pergi. Tetapi kakek tidak setuju. Kakek menamparkan pelayan. Ternyata kakek tahu Bantu adalah cucunya. Perbincangan Bantu dan suster didengar oleh kakeknya. Cucu kesayangan yang hidup menderita. Kakek sangat membenci pelayan. Tetapi Bantu tidak membenci. Walaupun pelayan jahat terhadapnya. Tetapi kaki pelayan sudah pincang. Pelayan yang melakukan kejahatan sudah mendapat balasan. Kesalahan 20 tahun lalu sudah terjadi. Memperbaikinya lagi hanya akan menyakiti lebih banyak orang. Bantu tidak mengatakan faktanya, karena ingin melihat keluarganya bahagia. Tidak lama kemudian Ramachandra bertambah seorang putra lagi. Bantu, nama perbudakan ini, mengambil warisan keluarga. Pria yang malang menjadi kaya. Bagaikan permata di dalam batu. Walaupun sementara tidak dilihat, pasti ada waktunya memikat semua orang.